Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Imamat 23 ayat 1-3 dengan judul Berhenti untuk mengingat siapa kita. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus. Hari-hari raya yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Selama 6 hari pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, suatu hari pertemuan kudus. Pekerjaan apapun jangan kamu lakukan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Saudara, Imamat 23 diawali dengan pengaturan mengenai waktu-waktu kudus yang ditetapkan Tuhan. Pada ayat 3, perhatian pertama diarahkan kepada Sabat sebagai hari perhentian penuh dan pertemuan kudus. 6 hari pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ketujuh adalah Sabat, hari perhentian penuh. Pada hari ketujuh harus ada hari perhentian penuh atau Sabat atau suatu hari pertemuan kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan pekerjaannya pada saat itu. Saudara, pola bekerja 6 hari dan 1 istirahat pernah dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 1-2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu, Dia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Hal ini penting karena kita hidup dalam budaya yang sering menghubungkan identitas dengan produktivitas. Kita ditanya, "Apa pekerjaanmu?" Tanpa sadar, kita mulai berpikir, "Saya adalah apa yang saya kerjakan." Semakin banyak yang kita hasilkan, semakin kita merasa berharga. Waktu kemudian menjadi aset yang harus terus menghasilkan. Bahkan ketika kita berhenti, kita tidak merasa bersalah karena merasa tidak produktif. Saudara, masalahnya bukan bahwa pekerjaan itu buruk. Alkitab justru memandang pekerjaan sebagai bagian dari rancangan Allah. Masalah muncul ketika pekerjaan yang seharusnya menjadi panggilan berubah menjadi sumber identitas. Kita tidak lagi bekerja karena kita tahu siapa kita di hadapan Allah, tetapi bekerja supaya kita merasa menjadi seseorang. Disinilah Sabat memberikan koreksi. Ketika Israel berhenti bekerja, mereka sedang mengakui bahwa hidup mereka tidak bergantung sepenuhnya pada produktivitas mereka. Dunia tetap berjalan ketika mereka berhenti. Allah tetap memelihara mereka ketika mereka tidak sedang menghasilkan sesuatu. Jadi, Sabat bukan hanya sekedar tentang istirahat, Sabat berbicara tentang identitas dan kepercayaan kepada Allah. Karena itu, relasi kita dengan Allah seharusnya membentuk identitas kita dan menuntun kita dalam menjalankan panggilan. Sehingga produktivitas kita tidak menjadi sumber nilai diri kita, melainkan menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Misalnya, seorang guru Kristen, jangan sampai identitas utamanya adalah saya seorang guru. Identitas terdalamnya adalah bahwa ia adalah manusia yang diciptakan Allah, ditebus oleh Kristus, dan dipanggil untuk hidup bagi Allah. Menjadi guru adalah salah satu bentuk panggilan yang diberikan Allah kepadanya. Karena itu, relasinya dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana dia mengajar, memperlakukan murid, menggunakan wewenang, dan menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, dari relasi dengan Allah lahir identitas. Dari identitas lahir panggilan. Dari panggilan lahir pekerjaan. Dan dari pekerjaan lahir produktivitas yang memuliakan Allah. Karena itu, jangan biarkan pekerjaan menentukan identitas kita. Biarlah identitas kita di dalam Allah menentukan bagaimana kita bekerja. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, jika pekerjaan, jabatan, penghasilan, dan pencapaian saya dilepaskan dari diri saya, siapa saya di hadapan Allah?
Jawaban kita terhadap pertanyaan ini akan menunjukkan di mana sebenarnya kita menemukan identitas kita. Kiranya kita bukan menjadi orang yang bekerja untuk menemukan nilai diri kita, tetapi orang yang bekerja karena telah menemukan nilai diri kita di dalam Allah. Sebab dari relasi dengan Allah, sekali lagi saudara, lahir identitas. Dari identitas itu lahir panggilan. Dan dari panggilan lahir pekerjaan yang memuliakannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni jika kami memandang pekerjaan sebagai nilai diri kami Tuhan. Ajar kami untuk kami terus menemukan identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu kami diciptakan istimewa Tuhan. Engkau sudah menenun kami dengan sedemikian rupa. Engkau telah membuat kami Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa identitas diri kami dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Mari agar melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, lahir produktivitas yang memuliakan Engkau Tuhan, yang membawa nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.